Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maca, saat ini kita berada di channel Maca Room. Dan di samping saya ini ada orang yang sangat spesial banget. Masya Allah. Beliau ini orang yang sangat menginspirasi banget, pengusaha muda dan pengalaman hijrah juga. Dan langsung saja kita unboxing isi kepalanya dan isi pikirannya juga. Ini dia, Kang Yosi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Damang? Alhamdulillah Kang, alhamdulillah sehat. Semakin segera aja nih, makin muda. Nah ini pujian yang sangat menantang ini. Pujian yang sangat menantang. Biasa lah, rutinitas sekarang ini paling ya itu main sepeda lah. Main sepeda ya? Tambah strong, tambah muda. Tambah Insya Allah muda, ya? mudah-mudahan. Biasanya main sepeda itu makin seger, makin naikin imun juga. Naikin imun juga, betul juga kamu tuh. Akang gimana sepedaannya? Ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Ya, segoes, dua goes malah. Selesai Ke depan, balik lagi. Insyaallah. Iya. Nah mudah-mudahan saat ini kita akan bertanya juga tentang pengalaman hidupnya Kang Yosi ini. Nah kira-kira apa sih pengalaman di hidup Kang Yosi ini yang bisa kita gali juga dan bisa menginspirasi kita juga dari mulai pengalaman hijrahnya. Nah kira-kira apa nih titik pada saat itu yang membuat Kang Yosi tergertak untuk melakukan hijrah? Mungkin gini sih Kang, kalau saya bilang saya hijrah sih mungkin ini lagi proses kali ya. Bukan berarti udah hijrah total 100%. Cuman dulu 2003 itu saya udah mulai kerja di satu perusahaan yang nggak bisa sebutin namanya. Iya. Itu 10 tahun saya kerja di sana. 10 tahun. 10 tahun meniti karir 10 tahun dengan penuh yang namanya kerja di orang, pasti suka dan duka itu juga pasti banyak lah. Betul antara sekali. suka dan duka. Cuman pada saat waktu itu yang pertama sekali menggugah adalah mama. Karena kebetulan dari SMA kelas 2 saya udah ditinggal sama almarhum papa. Masya Allah. Jadi SMA kelas 2 udah yatim. Jadi cuman dengan mama. Nah pada waktu itu ketika saya kerja, mama saya sakit sampai tidak bisa berjalan. Oh, gitu? Sama sekali nggak bisa jalan. Serius kan? Apa waktu itu? Darah tingginya sangat tinggi sampai mama tuh nggak bisa jalan karena kakinya bengkak dulunya. Oh. Sedangkan anak satu-satunya adalah saya. Waktu itu saya kerja di Jakarta. Nah, waktu itu ada dua pilihan nih, antara ngurus orang tua atau saya terusin kerja dengan titipin mama ke saudara mungkin untuk diurus. Cuman pada waktu itu saya masih berpikir kalau misalkan ini saya lantarkan satu lagi orang tua saya, sia-sialah seluruh hidup saya. Akhirnya waktu itu saya pilih untuk ya udah deh, saya pulang, saya ngundurin diri dari kerjaan, full total saya ingin ngurus mama saya. Nah, Masya Allah luar biasa gitu ya, ketika saya ngurus pengunduran diri itu ternyata tidak semudah ngurus pengunduran diri orang biasa gitu. Saya sampai sempat berpikir Kang gitu, ini kok saya mau ngundurin diri, tapi kok ditahani sangat luar biasa gitu. Oh gitu? Nah disitulah saya tahu bahwa apa yang kita lakukan baik itu Allah pasti kasih lihat sesuatu hal yang nggak kita sangka-sangka gitu. Jadi ternyata kinerja saya selama di perusahaan itu dilihat dari CCTV Kang. Saya itu kalau istirahat kan orang normalnya istirahat dari jam 12 sampai jam 1 ya. Iya. Saya itu istirahat hanya untuk sholat, makan pun juga itu saya bekal dari kosan itu mie kuah dengan nasi yang udah saya bungkus dari pagi. Bayangin itu lembeknya seperti apa gitu ya. Wow. Jadi saya bertahan itu 3 tahun saya ngelakuin itu semua gitu. Survive banget ya. Iya, jadi bukan menyedihkan tapi menyenangkan gitu. Karena pada saat waktu itu tidak ada kata sedih. Buat saya yang penting saya gajian, saya bisa ngirim sesuatu ke orang tua saya. Iya. Nah akhirnya dengan berat hati saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari perusahaan itu. Nah, ternyata perusahaan tidak mengizinkan karena melihat kinerja istirahat saya itu hanya 15-20 menit dan bisa menghasilkan kinerja orang 1 banding 5 orang.
Oh gitu? Iya, dinilai oleh mereka itu ya. Iya. Jadi apa yang saya targetkan A, itu saya bisa ngerjain 5 orang sekaligus targetnya. Wow. Dan itu saya selama kerja itu nggak pernah tahu bahwa saya dimonitoring sampai sejauh itu gitu. Saya cuma berpikir pada saat waktu itu do the best, saya lakukan yang terbaik untuk kerja gitu. Ya walaupun pada saat waktu itu ya gitu, kalau namanya kerja kan sholat saya pun nggak bisa optimal gitu. Kadang ya, ya rawatibnya saya agak kurang gitu. Yang penting saya pokoknya aja. Tapi satu hal yang tidak pernah saya tinggalkan pada itu adalah sholat duha. Semenjak almarhum bapak saya meninggal, saya nggak pernah tinggalkan yang namanya sholat duha. 2 tahun saya berjalan itu kan, pada tahun ketiga saya mengundurin diri, ditolak, dan alasan saya udah naikin jabatan. Wow. Pokoknya urus orang tua kamu, pulang ke Jakarta, kamu naik jabatan. Berapa minggu Pak saya cuti? 2 minggu katanya. Udah, 2 minggu saya cuti, saya ke Bandung urus. Mama itu nggak sembuh dalam 2 minggu, nggak bisa. Saya masih tanya mama gimana? Masih nggak kuat jalan, kamar mandi pun saya yang bopong. Saya berpikir lagi, apa gunanya jabatan kalau orang tua saya sakit. Saya pulang lagi, saya mundurin diri lagi. Pak, tolong saya mengundurin diri. Nggak bisa. Saya sampai emosi gitu. Untuk mundurin diri aja saya nggak bisa gitu. Susah banget ya? Susah banget untuk mundurin diri, coba bayangin kan. Cuman ya itulah rahasia Allah yang sangat luar biasa. Akhirnya saya dipertemukan sama satu pimpinan di Jakarta Pusatnya gitu. Karena saya kebetulan di cabangnya, cabang Jakarta 1 ini Jakarta Pusatnya. Beliau adalah pengambil keputusan kebijakan yang cukup tinggi. Wow. Bayangin seorang saya waktu itu jabatan helper kan. Kalau helper itu berarti apa ya? Pembantu atasan. Enggak pembantu atasan. Jangan salah tafsir. Saya itu kesana itu hanya karyawan yang ngumpulin karton. Oh. Itu saya kan. Pertama kali itu saya. Di umur berapa itu? SMA saya 2003, berarti usia 23 tahun. 22 tahun. Wow. 22 tahun. Di Jakarta. Dan pertama kali saya datang ke Jakarta itu cuma bawa uang 200.000 untuk kosan 100.000. Tidur pun saya di kardus. Saya bawa kardus, betul. Wallahi itu benar. Saya tidur di kardus. Saya tidur di kardus gitu. Dan itu nggak buat saya malu untuk ceritain ke karyawan, tapi itu jadi buat saya bangga karena mereka harus tahu bahwa impian itu ada. Mereka harus tahu yang namanya kerja keras itu nggak mungkin hianatin hasil. Jadi pada saat waktu itu saya mengundurkan diri yang ketiga nih kan, rencana yang ketiga. Begitu pulang dikasih cuti 2 minggu, masih nggak boleh dipertemukan satu bos. Akhirnya satu keputusannya yang sangat luar biasa, yang saya tahu ini karena Allah yang sangat luar biasa. Masya Allah. Saya tidak usah kerja, urus orang tua di Bandung, tapi tetap menerima gaji setiap bulan. Oh gitu? Wallahi. Wow. Itu hal yang wow gitu ya, luar biasa banget. Bayangin, saya ngurus mama itu 4 bulan kan. Saya ngurus mama 4 bulan, gaji full. Oh gitu? Gaji full, tidak dipotong sama sekali. Masya Allah. Kalau bicara aturan manajemen, itu nggak ada yang kayak gitu. Tapi qadarallahnya tuh kayak gitu ya? Qadarallahnya. Dan ya itulah Allah yang mau membolak-balikkan hati manusia gitu. Dan akhirnya saya ketemu dengan beberapa orang soleh yang akhirnya membolehkan saya ngerawat mama selama 4 bulan. Ya gitu kan, selama 4 bulan saya rawat mama, saya digaji full, tidak kekurangan apapun. Dan mama sembuh. Ketika mama sembuh tuh saya telepon lagi beliau, orang yang nolong saya ini, saya anggap tolonglah, saya pengen kerja lagi. Ya udah, kamu kerja lagi. Akhirnya saya dimasukin ke perusahaan cabang yang di Bandung. Saya 6 tahun dari situ. Saya ngundurin diri ketika jabatan terakhir manajer saya pegang, itu saya mengundurkan diri di situ. Dengan alasan apa mengundurkan diri? Ini sebenarnya klasik ya. Jadi kadang gini kan, ketika di bawah saya ngerasain nikmat banget sholat itu. Saya ngerasain apa ya, sesuatu hati tuh ketika sujud tuh luar biasa. Ketika jabatan makin tinggi, sanjungan orang semakin banyak. Ya jabatan manajer di kelas perusahaan yang luar biasa bonafit, wah luar biasa aja. Pandangan orang tuh berbeda kan sama kita. Iya pasti. Pokoknya segalanya jadi bagus saya gitu kan. Apa yang kita omongin segala bagus. Saya nggak tahan sama itu gitu, pertama. Terus yang kedua mungkin ada beberapa akidah yang nggak bisa saya samakan dengan beberapa atasan. Cuman saya mikir kan,
kalau saat itu saya nggak mundurin diri, 2014 kan saya resign itu, 2014 menuju 2015. Setinggi apapun jabatan saya, tidak akan pernah bisa saya wariskan ke anak-anak saya. Tapi usaha sekecil apapun yang saya punya, ada hal yang saya bisa berikan terhadap keluarga saya. Itu aja yang pada waktu saya pegang. Saya katakan Bismillah, walaupun semua keluarga nolak, mama, istri, gitu ya, sayang ya, udah dapat per bulan kan? Iya, udah enak. udah gaji per bulan, fasilitas rumah, mobil semua dapat. Cuman saya lepasin itu, cuman karena satu tujuan, yaitu saya yakin kok. Allah itu nebar rizki di muka bumi itu secara luar biasa bertebarannya, dan rizki kita itu sudah ditentukan. Itu aja keyakinan saya, dan disitulah titik klimaks saya benar-benar ingin belajar sungguh-sungguh tentang Islam itu ketika saya keluar dari perusahaan itu. Masya Allah. Saya bisa kenal banyak orang-orang soleh, saya bisa kenal teman-teman yang akhirnya banyak mengajak saya ke kebaikan gitu. Walaupun dinamika usaha ini wah luar biasa, pressure itu sangat luar biasa dibanding kita kerja gitu. Roller coaster ya? Ya roller coaster kan rasanya itu kayak aduh luar biasa lah gitu kalau dari saya. Ya gitu kan, kalau misalkan saya sih apa ya, sangat senang banget ketika banyak teman-teman, tapi ternyata akhirnya ketika saya keluar itu banyak teman-teman yang keluar juga gitu, yang udah 15 tahun akhirnya dia keluar ya, sampai saat ini masih sering komunikasi. Tugas saya hanyalah menguatkan mereka, menguatkan bahwa keluar itu sudah pilihan kita dan sudah pasti menjadi tanggung jawab kita. Yeah. Pusing itu dalam kehidupan udah pasti pusing lah, masalah itu udah pasti banyak tercipta ya, cuman saya pikir karena ini udah pilihan kita harus jalaninya dengan benar. Karena dulu itu mindset saya salah kan, pikir saya itu kerja keras, masuk jam 8, saya selesaikan target sebanyak-banyak mungkin, pulang jam 5, bahkan saya pernah kan satu hari yang di kantor, sahur di situ, buka puasa itu saya alamin itu. Saya pikir itu kerja keras. Saya belajar setelah keluar dari situ, itu bukan kerja keras. Kerja keras yang sesungguhnya adalah yaitu mengisi waktu luang sholat dengan sebenar-benarnya bermanfaat untuk yang lain. Jadi diprioritaskan sholatnya dulu, diperbaiki. Ketika perbaiki sholat, baru kita kejar yang lain itu dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi dulu itu mindset dulu dengan mindset sekarang itu memang harus berbeda gitu. Karena sakinahnya itu berbeda kan. Wow. Mungkin kalau secara pendapatan oke lah sana. Bayangin tiap tanggal 25, 26 gaji udah turun gitu kan. Udah tinggal dibagi, cicil mobil, cicil. Ya gitu lah kan. Pokoknya kalau misalkan ya itu, kalau Akang tadi bilang saya hijrah sih, ini lagi proses dan mungkin ini masih jauh lah hijrah saya itu. Cuman apa ya, saya merasa sekarang lebih benar-benar alhamdulillah saya ngerasain sekarang lebih baik. Lebih baiknya gini kan, saya mau sholat lama, mau sebentar tergantung saya gitu. Kalau dulu saya dikejar meeting sama bos, sekarang saya nentuin meetingnya, walaupun usaha kecil-kecilan, tapi saya menentukan. Dan tugasnya itu kan jadi lebih berat. Saya harus ingetin karyawan saya, kalau sholat itu jadi prioritas kalian, saya bilang. Kalian mau tutup dulu, closing dulu, nggak apa-apa, yang penting sholat dulu. Apalagi di bulan Ramadan, saya nggak mau banget saya ganggu mereka, karena kebetulan di bulan Ramadan itu yang tahun kemarin itu kita benar-benar alhamdulillah rezekinya lagi ada gitu ya. Dan perputaran kinerja juga jadi semakin sampai jam 2 sampai jam 3. Yang saya khawatirkan mereka memikirkan bahwa kerja ini adalah sesungguhnya dan kebelakangkan hal-hal yang sebenarnya udah jadi kewajiban buat mereka. Itu yang saya takutkan. Jadi tugas saya saat ini adalah gimana caranya memberitahu semua karyawan, bukan karyawan lah, mereka semua saya anggap sahabat-sahabat saya yang sekarang bantu saya ini, mereka bisa tahu mana yang kewajiban, mana yang harus didahulukan, mana yang sebenarnya bisa ditunda. Tapi bukan berarti tidak tanggung jawab pada dunia, bukan. Tapi hanya ditunda untuk menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Prioritaskan yang wajib dulu. Nah itu kan prioritaskan yang wajib. Karena pengalaman pribadi saya gitu. Pengalaman pribadi saya kerja gitu. Saya pernah ada satu rekan karyawan yang suka bersih gitu. Dia ikut bersih. Aduh, saya kalau bilang OB terlalu mewah gitu ya. Maksudnya dia itu bantu lah, dia itu hanya bagian yang bersih itu. Jadi dia sering ngeluh. Begitu dia tahu histori kehidupan saya, dia senang. Mungkin dia senang, ternyata bosnya dulu lebih menderita dari saya. Karena saya berpikir
karena buat saya itu paling tabu ya ketika karyawan saya menceritakan saya tuh sedih nih, saya tuh menderita gini gitu. Begitu saya saingin dengan penderitaan saya, semua pada diem gitu. Dan saya yakin orang-orang yang sekarang, kalau saya sih mungkin usaha nggak ada apa-apanya. Orang-orang yang sekarang survive semua di atas saya yakin banyak terpaan yang mereka lalui dengan keringat, bercucuran keringat, air mata itu. Saya yakin mereka bayar itu semua bukan dengan mudah ya. Mereka bayar semua itu pasti dengan hasil yang benar-benar mereka perjuangin gitu, luar biasa. Iya, gitu. betul. Itu aja. Kalau saya lihat beberapa artis-artis yang sangat fenomenal, pengusaha-pengusaha yang sangat luar biasa, saya yakin banget mereka pasti lebih ngalamin toughnya dibanding saya yang rasakan. Jadi wajar kalau mereka sekarang seperti ini. Saya sih ngeliatnya ke situ kan. Betul. Betul. Jadi kapan nih usahanya kita mulai? Kita bicarain setelah ini ya. Mudah-mudahan kita bermitra. Amin. Nah, dengar-dengar Kang nih di daerah Bandung ini, Akang tuh punya banyak cabang usaha dan usaha itu semuanya dihibahin. Itu gimana ceritanya, Kang? Wow. Itu bukan dihibahin, itu karena udah balik modal. Oh, Jadi saya berikan. Tapi Jadi itu lumayan inspirasi juga gitu. ya itu sih sebenarnya usaha kecil Kang. Jadi saya berpikir dulu ketika saya keluar itu saya bentuk satu usaha, ya contoh kecil mungkin ya gorengan. Ya gorengan. Saya tempel di beberapa minimarket. Saya hitung itu modal itu sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan. Hubungin RT RW setempat, kita dialog dengan Pak RT RW mana yang memang masyarakat yang kurang beruntung tapi ingin mempunyai usaha, wirausaha. Saya pengen kerjasama. Ya disambungkan. Akhirnya dapatlah satu momentum yang sangat luar biasa. Saya ketemu alhamdulillah dengan orang-orang yang soleh dan mereka mau berusaha. 1 bulan itu saya dapat 500.000 gitu. 1 bulan saya dapat 500.000. Kalau kali 10 pun udah dapat 5 juta. Sedangkan modalnya itu kan cuma 3 juta gitu kan. Iya. Nah, kalau 1 tahun pun mereka udah memberikan kontribusi ke saya 6 juta gitu kan. Iya. Jadi kalau dipikir udah balik modal. Jadi kalau misalkan bilang dihibahkan, enggak sih, sebenarnya mereka itu udah balik modal. Jadi saya datang ke mereka, saya bilang sudah beres perjanjian kita dan ini sudah saya terima kasih banyak keuntungannya, ini silahkan untuk bapak dan ibu kelola. Mereka sih sebenarnya sempat, aduh Pak udah nggak, seperti aja biasa. Cuman saya bilang, wah kebanyakan gitu ya, saya udah 1,5 tahun saya terus terang. Jadi ya kalau boleh saya jujur, kalau mereka tahu hitung-hitungannya mungkin mereka juga, wah sebenarnya sih bapak ngakalin saya. Jadi itu apa ya, saya tuh senang banget itu sekarang tuh masih bisa ketemu dengan mereka dan mereka masih ada usahanya, ada yang nambah juga gitu kan. Jadi iya ada yang nambah juga usahanya di daerah-daerah yang nggak bisa sebutin lah, daerah Bandung sini memang. Dan saat ini saya masih silaturahmi dengan beberapa rekan-rekannya dan alhamdulillah lah Kang, saya nambah keluarga. Jadi kalau saya ke daerah tersebut ya, kebanyakan dengan sama keluarga tuh kadang-kadang saya malu juga, kadang suka dikasih gratis gitu. Cuma saya bayar lah, akhirnya saling rebutan gitu untuk bayar atau enggak gitu. Tapi kan akhirnya saya kesana cuma say hello aja. Ya alhamdulillah nambah keluarga. Dengan nambah keluarga saya tuh senang banget gitu. Kalau ke daerah sana itu yang maaf banget ada beberapa yang rawan kecopetan gitu ya. Itu kalau saya kesana itu ya sampai mereka itu bisa ngasih tahu bahwa daerah ini yang rawan kecopetan Pak, daerah ini, karena mungkin pergaulan mereka agak ke middle low gitu. Ya itu sih Kang, jadi bukan hibah yang benar-benar wah ini saya hibahkan tidak ada keuntungan, enggak. Saya udah dapat keuntungannya kok. Saya udah dapat, tapi keuntungan jangka panjangnya untuk mereka gitu. Ya, itu mudah-mudahan bermanfaat lah. Kalau bahasa kerennya hibah. Cuman enggak Kang. Saya kalau disebut hibah juga ada keberatan karena itu bukan hibah ya. Saya benar karena memang itu udah 100% modalnya udah saya terima, keuntungan juga udah saya terima. Buat saya nggak fair ketika saya harus ngambil terus-terusan kerja keras mereka. Itu aja, hanya itu aja kok.